syariah. Ingat, semua umat Muhammad bisa meruqyah. Ruqyah syariah itu bukan milik ustadz, tapi milik umat Muhammad, ya. Bapak Ibu bisa lihat usia anak berapa ini? Ya, 11 tahun bisa meruqyah. Lihat, sudah saya kasih sertifikasi bahkan. Sudah meruqyah, terbukti di depan saya meruqyah. Yang ini meruqyah ibunya, namanya Lintang di Bogor, ya. Yang ini meruqyah panitia pelatihan di Martapura, Sumatera Selatan. Usianya 11 tahun pas sama, kelas 5 SD sudah bisa meruqyah. Kenapa bisa meruqyah? Semakin kecil semakin tidak ada dosanya, Pak. Semakin bersih niatnya, ikhlas niatnya. Mana mungkin anak kecil meruqyah berniatnya amplop? Tidak. Ya, masih sangat bersih. Nah, artinya apa? Jika anak kecil bisa, kita pun bisa. Ya. Siapa tadi yang ingin meruqyah Kota Kediri? Hanya satu. Ada yang berubah nggak niatnya? Minimal bisa meruqyah diri sendiri, Bu. Diperhatikan, minimal bisa meruqyah keluarganya, ya. Baik. Kita akan perhatikan dari awal, ya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang kena gangguan sihir ini mohon diperhatikan. Jangan-jangan ada dalam diri kita, ya. Baik. Yang pertama, emosinya tinggi dan tidak terkendali, Bu. Kalau marah itu tidak terkendali, ya. Kita marah karena ada seseorang yang salah, tapi luar biasa kesananya. Bahkan setelah selesai marah itu masih tertinggal di sini, ya. Ibu misalkan marahin suami, ya. Suaminya udah pergi, marahnya udah diam, masih ngelutruk aja, ibu itu masih ngomel aja di dapur itu, misalkan. Nah, itu kan aneh. Apalagi kalau sampai ada piring terbang, gitu kan. Nah, seperti itu. Ataupun sebaliknya, Pak, istri dimarahin karena hal-hal kecil, misalkan, yang tidak masuk akal, misalkan begitu. Nah, itu adalah emosi yang tidak terkendali. Ini satu, Bu. Ada 40 ciri, ya. Yang kedua, sering ragu, was-was, ketakutan tanpa sebab yang jelas. Ragu, was-was, ya. Mengambil tindakan itu ragu, mau nikah ragu, lihat laki-laki takut, ragu, was-was, mau bekerja ragu, was-was, ya. Berikutnya, adanya dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat, ya, yang berulang-ulang, disertai kemalasan dan kelusuan luar biasa untuk beribadah atau salat dan lain-lain. Malas luar biasa, Pak. Berikutnya, sulit khusyuk dalam mengerjakan sholat dan lupa rakaat sholat, sering lupa rakaat sholat, ya. Baik, berikutnya sesak napas saat baca Al-Quran. Bapak Ibu, kalau dalam 40 ciri ini tidak ada, tapi ibu sesak napas saat baca Al-Quran, itu jelas sekali. Bisa saya buktikan di sini sekalipun. Ada jinnya di dalamnya, ya. Ada jin yang mengganggu ibu. Baik, kenapa baca Al-Quran kok sesak? Baca Al-Quran itu jadi pendek ayat-ayatnya itu, kita napas berkali-kali, sesak napas. Kalau dilanjutkan berhenti napasnya, sesak sekali. Baik, berikutnya melemahnya hati, minder, ya, minder kita, lihat malu, lihat ketemu orang takut, bahkan sampai mau ke warung itu nanti nunggu jam 10 malam, nunggu nggak ada orang, ya. Menyendiri di kamar karena malu. Nah, itu. Berikutnya sakit yang menahun, yang tidak sembuh-sembuh, ya. Saya sakit migrain, diobatin sembuh, sakit lagi, obatin lagi, sakit lagi, sembuh lagi, sakit lagi, sembuh lagi. Nah, begitu, ya. Berikutnya, memandang remeh kegiatan ibadah, ya. Melihat orang beribadah tidak suka. Berikutnya, depresi, pikiran linglung, ya. Depresi, gila, Pak, hampir gila, depresi. Menyendiri di kamar, diketok-ketok sama ibunya, neng, makan, neng. Ah, diam aja di kamar. Udah sore, udah siang, masih diam aja di kamar, nyetelin musik, dikencengin. Lagu rock, ya, apalagi seperti itu. Jadi berikutnya sering kesurupan. Nah, sering pingsan, sering kesurupan. Ya, memang ada pintu yang membuat jin itu masuk. Ya, berikutnya sering mendengar bisikan memanggil namanya sendiri. Misalkan namanya Reni, udah cekik aja anaknya, cekik saja anaknya, cekik aja. Nah, seperti itu, ya. Menyuruh melakukan kemaksiatan. Berikutnya paranoid dan cemas. Paranoid itu kayak gimana, ya? Paranoid seperti ada yang mengejar-ngejar, seperti sakau, Pak. Seperti ada yang mengancam gitu kan. Ya, seperti itu. Seperti ada yang ngikutin, ya. Sering mencium bau-bau wangi atau bau busuk di rumah, bau anyir yang tidak ada, padahal tidak ada di rumah itu, tidak ada. Dicari, misalkan bau tikus mati, Pak, tidak ada tikusnya, tidak ada tikus mati, tapi bau sampai tidak bisa tidur. Nah, itu. Kemudian melakukan tindakan-tindakan aneh tanpa disadari, ya. Kemudian pusing berlebih atau vertigo, ya. Melihat benda itu seperti kekelayangan, seakan terbalik. Nah, kemudian memiliki kemampuan supernatural,
semisal tiba-tiba dapat meramal, bisa menerawang pikiran orang lain, membaca pikiran orang lain, melihat kematian orang lain, ya, mimpi rumah tetangganya kebakaran misalkan tadi malam dan besoknya benar-benar kebakaran terjadi, ya, bisa meramal. Ini positif sekali gangguan jin, ya. Jadi kalau anak ibu bisa meramalkan ibu, dia bisa melihat penampakan, itu bukan kelebihan, tapi kekurangan, ya. Bukan sixth sense, bukan indera keenam, bukan itu indigo, itu bukan, harus diruqyah itu. Dia diganggu sejak janin akibat perbuatan ibunya atau bapaknya, atau ada perjanjian dengan setan di masa lalunya, kakeknya, neneknya. Harus diputuskan perjanjian itu. Misalkan kakeknya dukun, cucunya nanti kena, atau anaknya, ya. Jadi kalau ada anak indigo bisa melihat seperti itu, yang diruqyahnya tidak hanya anaknya tapi bapak dan ibunya pun dicek salah satunya kena. Baik itu kena santet ataupun dia ilmu hitam. Ya, ilmu hitam itu ada jinnya di dalamnya. Berikutnya melihat atau merasakan keberadaan makhluk halus, ya. Melihat atau merasakan, misalkan oh iya di sudut ini ada dua ini laki-laki dan perempuan pakai baju ini, rambutnya begini begitu, itu ya, yang di TV-TV itu, Bu. Itu tipuan, ya, pembodohan. Atau kalau sekedar hiburan sih nggak apa-apa, ya. Ya. Tapi jangan sampai kita tersesatkan akidah kita. Berikutnya rasa sakit di salah satu anggota badan yang tidak terdeteksi dokter, ya. Berikutnya lagi tanda-tanda pada waktu tidur yang keberapa? Yang ke-21. Ibu kalau ada 10 tanda dalam diri ibu harus diruqyah, harus dicek, harus ada kepenasaranan, ya, untuk membuktikan. Yang ke-21 susah tidur, Bu. Malam itu tidurnya jam 12, jam 1, jam 2. Kalaupun tidur terbangun lagi gelisah, tidurnya tidak nyaman, gelisah, sering mimpi menakutkan, ya. Yang ke-22 kalau tadi susah tidur, yang ke-22 susah bangun dan banyak tidur sehingga tidak bisa melakukan ibadah yang diinginkan, ya. Terus habis subuh, Pak, susah bangun, habis subuh tidur lagi, bangun jam 11, habis jam 11 mandi, setengah 12 aja adzan aja, habis aja waktunya, ya. Begitu tiap hari ada, Pak, ada yang begitu. Yang ketiga tindihan, Pak, mimpi ketindihan, erup-erup, ya, mimpi ada yang menindih atau mimpi seperti ada makhluk menakutkan, kita tidak bisa berteriak. Kalau tiap malam itu dicek, ya. Berikutnya mimpi melihat berbagai binatang menyeramkan, sering ngigau, tertawa, menangis, berteriak atau ngomel-ngomel, merintih waktu tidur. Ini ditanyakan kepada pasangannya. Terus mimpi seolah-olah jatuh dari tempat tinggi. Berikutnya semua mimpi tentang kuburan, mimpi dikubur, mimpi menguburkan, mimpi duduk-duduk di kuburan, mimpi tiduran di kuburan, mimpi dikubur, semuanya, ya, mimpi didatangi ahli kubur yang berulang-ulang, ya. Berikutnya mimpi melihat orang yang aneh seperti tinggi sekali, besar sekali, gede sekali, hitam sekali, kuning sekali, putih sekali, misal. Aneh aja orangnya, ya. Kemudian mimpi bertemu dengan orang-orang yang sama. Hari ini ketemu dengan saya misalkan, ya. Besok ketemu dengan saya lagi, besoknya lagi, terus saja ketemu dengan saya. Artinya saya memelet ibu itu. Nah, misalkan, ya, artinya tukang sihirnya itu atau seseorang yang menginginkan ibu itu, ya. Berikutnya mimpi melihat suatu peristiwa yang keesokan harinya menjadi nyata, ya. Mimpi bertemu dengan keluarga yang sudah meninggal juga, ya. Berikutnya bisa juga gejala tipes, Bu, ya. Jadi ada gejala tipes, ya, seseorang punya gejala tipes seperti terbakar tubuhnya. Ke dokter, kata dokter tipes, Pak. Setelah 1 bulan minum obat segala macam nggak ada perubahan. Dia cek pakai termometer, ternyata normal darahnya. Apa namanya? Tensinya normal. Ketika diruqyah saya tanya jinnya, kamu yang bikin wanita ini tipes? Iya, jin. Ya, pernah saya meruqyah, alhamdulillah. Nah, berikutnya kecelakaan kendaraan. Bapak tadi ada yang sempat mau celaka nggak ketika datang ke sini? Atau hampir misalnya. Nah itu dibikin dihalang-halangi, Pak. Atau banyak halangan misalnya, itu, ya. Ketika mau diruqyah itu banyak halangan. Ketika datang ke sini ngantuk misalnya, atau mendadak nggak suka sama ustadznya, ya. Datang jauh-jauh kok nggak suka sama saya misalkan, kenapa? Nah itu banyak ibu yang kesindir, senyum-senyum. Ya begitu, sering sekali terjadi, ya. Berikutnya, kenapa dibuat nggak suka sama ustadznya? Agar tidak mendengarkan, Pak, agar tidak mendengarkan ayat-ayat ruqyahnya, ya. Kadang di ruqyah berteriak-teriak. Kenapa berteriak? Agar tidak terdengar bacaan Al-Qur'annya. Ketika diruqyah nangis, kuat sekali nangis, agar tidak terdengar bacaan Al-Qur'annya. Begitu, mengaburkannya, ya. Berikutnya impotensi untuk bapak-bapak nih. Impotensi itu tidak bisa bangun, padahal bapak ingin, ibu pun ingin, tapi nggak bisa bangun, ya. Ini
Hipotensi. Alhamdulillah saya pernah meruqyah. Kemudian mandul, ya, ibu mandul. Ini ada teman saya di Mesir, Pak Izar namanya. Jadi dia konsultasi sama saya, Kang, katanya gimana caranya mengeluarkan jin yang diikat. Diikat di mana? Saya bilang jinnya. Jinnya ngaku diikat di rahim. Ngapain diikat di rahim? Jadi dia itu disuruh makanin janin yang sudah jadi selama 14 tahun. Jadi selama 14 tahun itu ibu ini bukan tidak hamil, tapi janinnya dimakanin. Dimakan itu dalam artian dirusak, ya. Bisa terjadi demikian. Berikutnya, pikiran selalu kotor, Pak Victor, ya. Oh maaf, mandul dulu ya. Kista atau mium, ya, di sini juga. Kemudian tapi tidak semua kista, ya. Kemudian pikiran selalu kotor. Yang berikutnya sindikat kristenisasi gaib. Jadi ada juga pemurtadan gaib yang memakai jin. Saya temukan di Palembang. Hati-hati dengan buku kristologi, ya. Jangan baca buku-buku Kristen, nanti ikut jadi Kristen. Kesurupan. Baik, itu tadi 40 ciri gangguan jin. Jadi jika ada dalam diri ibu, sadarlah untuk ruqyah. Sekarang kita memasuki pengertian Quranic healing. Quranic healing ini, Quranic itu Quran, ibu, ya. Secara Qurani healing itu penyembuhan. Jadi penyembuhan secara Qurani. Teknologi penyembuhan dengan Al-Quran. Atau kita mengenalnya ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu dalam bahasa Arab artinya mantra. Ruqyah syariah adalah mantra yang disyariatkan. Jadi kalau ibu mendengar ruqyah saja, bisa jadi ruqyah dukun, ruqyah syirkiyah, ya, ya, bisa saja. Ruqyah yang benar adalah ruqyah syariah, ruqyah yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Itu ya, karena Rasulullah pun meruqyah. Rasulullah pun diruqyah, Aisyah juga diruqyah, Aisyah juga meminta ruqyah, Rasulullah meruqyah Hasan dan Husain, ya. Ibnu Taimiyah meruqyah, Imam Ahmad meruqyah. Ada segolongan orang yang tidak percaya ruqyah, Pak. Katanya ada sebuah hadis yang ketika kita minta diruqyah itu kita tidak akan masuk 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Nah, itu hadisnya benar atau tidak? Benar. Hadisnya benar. Cuman ruqyah di sana bukan ruqyah syariah, ruqyah syirkiyah. Karena zaman jahiliyah dahulu, zaman Arab jahiliyah dahulu, ya, mereka juga bisa memantra-mantrai dengan mantra-mantra yang tidak disyariatkan. Nah, setelah kesini Islam masuk, Abu Hudri radhiyallahu an, Said Al-Hudri radhiyallahu an meruqyah dengan Al-Fatihah, ya. Ini di mana? Nah, di sini ya ada hadisnya. Nah, Abu Said Al-Hudri radhiyallahu an meruqyah dengan kaum yang terkena gigitan ular berbisa dengan membacakan Al-Fatihah dan sembuh, ya. Lalu dia mendapat hadiah 30 ekor kambing dan beliau menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah boleh aku meruqyah dengan Al-Fatihah?" Rasulullah bertanya, "Dari mana kamu tahu bahwa ini adalah ayat-ayat ruqyah?" Itu. Artinya apa? Al-Quran ini bisa menjadi ayat ruqyah. Juga sebuah hadis dari Ad-Darimi, ya, Fatihatul Kitab adalah obat untuk segala penyakit. Berikutnya ini sunnah fi'liyahnya, ya. Jadi suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang sakit di antara kami, beliau menyentuhnya dengan tangan kanannya. Kemudian berkata, berdoa, Allahumma adhibil ba'syai rabban nas, isbi wa anta safila sifaan ila sifau, sifaan la yugadiru saqama. Rasulullah pun jika ada orang sakit disentuhkan. Loh, itu kan Rasulullah. Ya kenapa tidak? Kita ini adalah umatnya, ya. Kita mengikutinya dan alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Ya. Baik. Jadi sunnah fi'liyahnya, ya, sunnah fi'liyah itu sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah, sunnah takriyah itu pembenaran Rasulullah. Dan kemudian saya akan terangkan hakikat energi ruqyah apa? Hakikatnya adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Itu saja, ya. Hakikatnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bentuk energi ruqyah ini? Energi ruqyah itu bukan asap putih seperti di sinetron-sinetron, bukan. Energi ruqyah pun adalah pertolongan dari Allah, tidak terlihat, ya. Tapi jin merasakannya panas atau dingin, ya. Ketika kita bacakan ayat ruqyah, Pak, dipusatkan, misalkan saya baca Al-Fatihah, saya ingin meniatkan meruqyah Bapak. Itu seperti ada udara panas yang frekuensi, ada gelombang panas yang menghantam. Terbukti jinnya begini. Tadi kan lihat, Pak, ya, begini jinnya. Hentikan, ada begitu. Panas. Seperti ada frekuensi suara. Intinya apa? Frekuensi suara. Kan ada frekuensi suara, Pak, ya. Betul nggak? Ada frekuensi suara sehingga suara saya sampai di Bapak, kan? Ya, melalui media udara.
Nah begitulah. Bisa nggak membuat panas? Bisa Pak, tergantung. Misalkan saat ada halilintar Pak, jeleger, apa yang terjadi di kaca? Bergetar kan? Nah itu frekuensinya kuat. Ya. Ketika semesta ini dihancurkan dengan apa? Tiupan sangkakala. Tut, hancur lebur. Frekuensinya kuat sekali. Nah ini pun, suara ini pun bisa jadi energi penghancur, pemusnah buat jin-jin tersebut. Ketika kita meniatkannya demikian. Ya, baik. Seperti itu. Jadi frekuensi suara ini terdengar di telinga dan diolah di otak. Ya, mempengaruhi otak dan menimbulkan kesembuhan. Berikutnya kelebihan Quranic healing, ada dalilnya dalam Al-Qur'an, Pak ya. Kemudian mendapatkan pahala dari Allah, Pak. Kita mendoakan seseorang, misalkan ya Allah sembuhkanlah Pak Wahyudi. Ya Allah sembuhkanlah Pak Wahyudi. Di sini ada malaikat yang mendoakan, sembuhkanlah juga Nuruddin. Begitu. Ada hadis yang begitu. Sembuhkanlah bapak ini, sembuhkanlah anak ini juga, kata malaikat. Jadi peruqyah itu sehat karena mendoakan kesehatan pada orang lain. Alhamdulillah saya tidak pernah sakit Pak setahun ini. Sakit sekali sih pernah. Ya, normal, saya juga manusia, gitu ya. Jadi kedua, mendapatkan pertolongan Allah indah sekali Pak. Ketika orang sakit 6 tahun, kita pegang, kita doakan, sembuh. Kita merasakan pertolongan Allah turun saat itu. Luar biasa rasanya, sensasinya Pak. Bahagia kita. Jadi nanti uang yang dia berikan, amplopnya itu tidak sebanding dengan kebahagiaan bisa menolong orang Pak. Masya Allah. Apalagi bisa menolong anak kita sendiri saat sakit, betul nggak Pak? Menolong istri kita saat sakit, membebaskan dia dari belenggu sihir. Alhamdulillah ya. Dan semua orang bisa melakukan insya Allah. Hasilnya dapat seketika diijabah, bisa ya. Saya pernah meruqyah alhamdulillah di Bandung, orang yang tidak bisa sholat, 6 tahun tidak bisa sholat berdiri. Jadi sholatnya itu begini. Posisinya seperti ini dan dia sujudnya begini. Sampai-sampai dia punya sejadah sendiri, kecil kotak. Sudah 6 tahun tidak bisa sholat, insya Allah. Dan setelah diruqyah ternyata jinnya di sini, di 2 lututnya, di lututnya. Ditepuk-tepuk saja itu Pak, pakai Al-Hasr ayat 21 saya bacakan. Lau anzalna hadal Qur'an ala zabanin ma ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sambil ditepuk-tepuk. Jinnya keluar. Alhamdulillah. Saya suruh kepada jinnya, coba kamu, kalau kamu benar-benar sudah keluar, coba lakukan gerakan sholat. Saat itu juga dia mempraktekkan gerakan sholat, lengkap dengan tahiyatul akhir, sujud, ruku, seperti biasa, berdiri. Padahal sebelumnya dia tidak bisa melipat ininya karena sakit. Kalau dia coba melipat itu sampai nangis katanya. 6 tahun Pak. Alhamdulillah seketika, demi Allah ya, saya katakan demikian. Itu kemudian ada yang begitu, ketika dia sudah benar-benar pasrah total kepada Allah ya, membuang semua kesyirikannya ya, melupakan sebab akibat sakitnya. Jadi kebanyakan Pak orang yang diruqyah itu, Ustadz tolong dong direkam, nanti saya pengen tahu siapa sih yang ngirim sihirnya, begitu. Atau bertanya siapa sih ini yang menyakiti saya. Itu tidak akan sembuh yang masih begitu. Masih di sininya masih ada ya. Dalam ruqyah Pak tidak usah lupakanlah siapa yang tukang sihirnya, siapa yang mengirimnya, siapa yang menyuruhnya. Cukuplah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah berdua. Ya, cukuplah berdua saja. Lupakan semuanya. Karena apa? Berapa ribu pun dukun yang mengirim, kalau kita punya pagar, insya Allah tidak akan kena. Ya, betul nggak? Siapa yang salah? Misalkan ketika Bapak tiba-tiba banyak segerombolan anjing datang ke sini Pak, siapa yang salah? Anjing apa panitianya? Anjing ya? Oh, panitianya karena tidak dipagar kan? Kalau dipagar coba pagar. Nah, itu tidak akan masuk. Begitupun Pak, ketika kita kena sihir, siapa yang disalahkan? Jinnya, tukang sihirnya, atau kita? Kalau jin ya Pak, itu suruhan saja, ya, suruhan jin itu. Kalau tukang sihir nggak disalahin pun sudah salah, nggak usah disalahin lagi lah. Mari kita salahkan diri kita yang tidak ada pagarnya, begitu. Kalau kita kuat pagarnya, berapapun mereka banyaknya tidak usah. Jadi untuk menghentikan perdukunan ini bukan RUU Undang-Undang Santet, bukan. Didik masyarakatnya. Coba Menteri Kesehatannya yang benar. Menteri Kesehatan Pak melegalkan Reiki tenaga dalam itu dilegalkan.
Apa ini? Apa-apaan? Didik masyarakat supaya bertauhid, sehat insya Allah. Bukan ngotak-ngatik RUU perdukunan. Bagaimana nangkap dukun? Tidak bisa kan? Betul. Susah sekali nangkap dukun. Ya, begitu. Baik. Jadi kita akan insya Allah akan belajar melindungi diri kita dari serangan sihir ya. Ya. Berikutnya apa tadi? Kelebihan Quran Karim tekniknya simpel Pak, mudah dan praktis hingga setiap umat Muslim siapapun mampu melakukannya. Ya. Kemudian sudah diteliti secara ilmiah. Berikutnya syarat syah Quran Karim tadi ya, labasa birqa malam takun syirkan, tidak mengapa meruqyah selama tidak terdapat kesyirikan di dalamnya. Ya, tidak dapat praktik kesyirikan di dalamnya. Kemudian bacaannya terdiri dari kalamullah, bacaannya terdiri dari bahasa Arab atau bahasa yang kita mengerti, bukan mantra-mantra yang tidak kita mengerti, kita sendiri tidak mengerti. Kemudian hendaknya diyakini bahwa Al-Qur'an itu tidak berpengaruh dengan sendirinya, melainkan pengaruh karena kuasa dan izin Allah. Nah, ini Pak ya. Tadi ada yang kelewat Pak ya, syarat-syarat kelebihan Quran Karim Pak. Kelebihan ruqyah syariah maksud saya, tidak perlu melakukan attunement, penyelarasan ya, tidak perlu melakukan inisiasi, pengisian atau ritual-ritual tertentu. Bagaimana misalkan saya ingin meruqyah, apakah perlu ijazah dari saya? Tidak. Perlu ijazah dari ustaz, dari kiai? Tidak. Perlu puasa mutih dulu 7 hari kayak tadi? Tidak. Perlu puasa 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa melihat cahaya? Tidak usah. Perlu sembelih ayam hitam? Tidak usah. Perlu mandi di 7 tampian, 7 sumur? Tidak usah. Ketika kita sudah yakin pada Allah, tahu dalilnya seperti ini, lakukanlah. Ya, baca Al-Fatihah sudah bisa, lakukan saja. Itu kelebihannya. Baik. Syarat yang harus dimiliki seorang praktisi ruqyah, ya, harus berakidah lurus, mewujudkan tauhid yang murni dalam perkataan dan perbuatan, harus yakin bahwa Al-Quran dan Sunnah punya pengaruh besar terhadap syaitan, berjiwa pemberani, tidak penakut ya, insya Allah sudah tidak takut lagi kan, insya Allah. Berikutnya harus mengetahui perihal jin dan setan dan jeratan-jeratannya, ya, harus membedakan jin, setan dan iblis, ya, ya. Jangan sampai meruqyah ukhruj ya iblis, ukhruj ya iblis, keluarlah iblis. Itu bukan iblis, itu jin ya. Iblis itu yang menyuruh jin tersebut ya. Kalau setan apa? Kalau setan itu sifat pembangkang pada jin atau manusia. Atau juga ada ulama yang mengatakan setan itu jin yang tukang sihir di kalangan jin. Ada juga yang mengatakan bahwa jin itu adalah anak setan itu adalah anak pernikahan dari jin dan iblis, katanya begitu. Yang lalu jin apa? Ya jin itu makhluk yang tersembunyi tadi ya, yang tercipta dari api ya. Iblis itu segolongan dari jin ya. Jadi jin itu mati Bu, yang tidak mati itu iblis. Jin itu bisa mati, makanya dia takut. Baik, berikutnya tadi menghadirkan energi cinta dalam ruqyah ya. Atau sebelumnya mohon maaf, selanjutnya dianjurkan dengan sangat sudah menikah, nah, agar lebih kuat ya, agar tidak tergoda oleh syahwat. Ada yang salah nggak dengan zikir ini? Ya Hayyu ya Qayyum, la haula wala quwata illa billah, sallallahu ala Muhammad, astagfirullahaladzim, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini ada yang salah nggak? Tidak, benar zikirnya, cuman caranya yang salah. Baca 10.000 setiap hari kata dukunnya itu. Kalau kamu ingin ya, ini dia baca Pak, hari Minggu ini, hari Senin ini, hari Selasa ini, 10.000. Dia hasilnya jadi sakti Pak, bisa melihat, nah, bisa melihat penampakan. Jadi kalau main ke sungai itu dia seperti banyak temannya, ada kuntilanak lah, ada apalah begitu kan? Ya, banyak teman. Kemudian dia bisa melihat kematian seseorang, dia tahu jadwalnya kapan anak ini meninggal. Ya. Terus tahu kelahiran seseorang, juga bisa menaklukkan wanita dengan matanya. Menaklukkan wanita dengan matanya, setelah dia kedipkan, dia itu mau apa aja sama wanita bisa. Kemudian bisa memijat dengan memijat, tangannya bisa memijat. Refleks, mengetahui titik-titik sakitnya. Nah itu. Terus apalagi? Dia tidak pernah digigit nyamuk selama 8 tahun. Saking kebalnya katanya. Nah ini dia mau diruqyah Pak, mau diruqyah, sudah kelima paranormalnya malah takut sama dia, dukunnya malah takut. Jadi wah kamu jangan diruqyah, ini jangan dibuang ilmunya, ini potensi katanya gitu.
Potensi apa? Potensi jadi dukun. Setelah jadi dukun potensi masuk neraka, ya. Dan tidak diangkat lagi kan setelah syirik itu kan. Baik. Ini salahnya apa? Bapak Ibu kalau baca ya Hayyu ya Qayyum 10.000, bayangkan sudah 800.000, sudah 890. Ya? Sudah berapa? 10.000 ya? Sudah, bayangkan sudah baca ya Hayyu ya Qayyum sebanyak 9.970. 9.970 ya Hayyu ya Qayyum. 9.971 ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Yang diingat itu bukan ya Hayyu ya Qayyumnya, apalagi artinya, tapi hitungannya. Kalau lupa, dia balik lagi, ngulang lagi dari awal. Hingga tengah malam belum beres zikirnya. Nah, streslah dia saat dia kelayangan begitu, jinnya masuk. Itu ya. Itulah hal yang dibid'ahkan, seperti itu. Begitu, Bu. Terus kenapa? Dia syirik kepada yang menyuruhnya, syirkut ta'ah. Dia lebih taat kepada dukunnya daripada kepada Rasulullah. Rasulullah mencontohkan ini itu. Dia taat kepada dukunnya dan sangat taat sehingga ketika salah dia ulang lagi. Syirik ketaatan. Ya, itu dia. Syirik. Yang ketiga niatnya ingin apa dia? Ingin harta, ingin ilmu. Masa wirid ingin ilmu? Kalau ingin ilmu apa? Belajar. Kalau ingin harta, rezeki, usaha. Usaha dan doa, belajar dan doa. Bukan dengan wirid. Nah ini dia Pak. Ini fakta di lapangan. Alhamdulillah ya. Ini orangnya alhamdulillah saya ruqyah. Berarti saya ini adalah orang ke-6 yang dicari sama dia ya. Nah ini di ruqyah Pak, alhamdulillah ya. Ini saya udah dapat izin dari beliau untuk mempublikasi video ini sebagai pelajaran. Ya. Ini saya ruqyah berapa kali? 6 kali Pak, alhamdulillah. Dan saat ini beliau jadi praktisi ruqyah di Soreang, Bandung. Alhamdulillah. Ya, itu tadi akibat apa? Zikir overdosis Pak ya. Wirid overdosis bukan zikir. Kalau zikir itu mengingat Allah, zikrullah mengingat Allah ya. Zikir itu mengingat, tapi wirid itu bacaan yang diulang-ulang dengan batasan di waktu tertentu. Ya, begitu. Baik, berikutnya tadi ya, energi cinta dalam ruqyah. Terus mencintai karena Allah tadi ya sudah dibahas. Sekarang berikutnya 3 rahasia keberhasilan ruqyah. 3 keberhasilan ruqyah. 3 rahasia keberhasilan Quranic healing. Yang pertama niat, yang kedua keikhlasan dan keyakinan, yang ketiga password atau ayat suci Al-Qur'an. Jadi 3 kombinasi ini yang menimbulkan nanti menjemput kesembuhan. Dilanjutkan ya. Nah, 3 faktor penyakit pada manusia itu adalah sakit